Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Muhammad Rizik from Class B International Relations, Faculty of Social Science and Political Science at White Hasim University. So in here I want to describe from theory liberalism for my life exam. Interview as class by Ibu Ana Yulia Hartati SIP MSI. Baik, di sini saya akan mengambil materi mengenai teori liberalisme. Nah, sebelum itu saya akan memberikan alasan mengapa saya memilih teori ini. Jadi saya lebih prefer terhadap teori liberalisme, yakni karena teori tersebut mencintai perdamaian, saling rukun, dan kebebasan di setiap individunya, sehingga tidak ada konflik di antara negara dan meminimalisir terjadinya perang. Teori ini sangat cocok dengan saya yang tidak terlalu suka dengan konflik atau masalah. Ada beberapa tokoh dari liberalisme. Yang pertama ada Immanuel Kant, beliau adalah penggagas awal perdamaian. Yang kedua ada J.J. Rousseau, yang ketiga ada John Locke, yang keempat ada Montesquieu. Nah, beliau berpendapat dalam bukunya yang berjudul Spirit of the Law bahwa terdapat pemisahan kekuasaan dalam pemerintah supaya tidak ada penyalahgunaan wewenang. Ada juga tokoh liberalisme di bidang ekonomi, yaitu David Smith dan David Richard. Mereka menganggap bahwa pasar adalah sebagai alat yang efisien untuk mengatur produksi dan juga pasar bekerja bebas tanpa ada campur tangan dari pihak negara. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai asumsi dasar dari teori liberalisme. Di sini asumsi dasarnya ada 3 poin, yaitu poin yang pertama adalah memandang sisi positif manusia. Kaum liberalis tidak menanti kemungkinan bahwa manusia adalah makhluk yang agresif dan suka berperang. Tetapi kaum ini berpendapat bahwa tidak mungkin manusia bisa dicegah dengan melakukan kerjasama yang dapat melahirkan kesepakatan untuk mengatur setiap tingkah laku yang dilakukan oleh anggotanya. Selanjutnya poin kedua adalah memandang adanya kemajuan manusia. Kemajuan yang dimaksud kaum liberalis di sini adalah kemajuan bagi setiap individu. Negara ada untuk menjamin kehidupan dan kebahagiaan bagi setiap warga negaranya, tanpa ada intervensi dari pihak lain. Pendirian suatu negara seharusnya untuk memelihara kebebasan individu dari tindakan yang akan menghancurkan atau merugikan individu dari pihak lain. Poin yang terakhir adalah kerjasama. Kerjasama akan muncul ketika manusia telah sadar akan arti pentingnya hal tersebut. Kerjasama akan menghasilkan kemajuan bagi manusia itu sendiri. Berbagai keinginan akan lebih mudah tercapai dengan melakukan kerjasama. Jadi liberalisme adalah sebuah cara pandang dalam hubungan internasional yang menitik beratkan pada kerjasama dalam setiap aktor-aktornya di dalam hubungan internasional. Liberal dan realis pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan perdamaian dan mencegah perang. Namun dengan cara yang berbeda, liberalisme lebih menekankan pada arti kerjasama. Liberalisme sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu liberal institutionalism, liberal internationalism, dan liberal idealism. Perspektif liberalisme ini muncul pasca Perang Dunia Pertama beserta perspektif realisme. Di sini saya mengambil contoh studi kasus tentang isu keamanan internasional, yaitu tentang konflik sengketa Laut Cina Selatan. Jadi Laut Cina Selatan bisa dilihat di dalam tata lautan internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis, sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerjasama. Dengan kata lain, kawasan Laut Cina Selatan yang sumber daya alamnya sangat berlimpah serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan kawasan tersebut sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun. Pada dasarnya, konflik Laut Cina Selatan merupakan bantuan
benturan kepentingan antara 5 negara, yaitu Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Benturan kepentingan terjadi karena adanya sumber daya alam yang melimpah di area Laut Cina Selatan. Dan faktanya bahwa area tersebut merupakan jalur perdagangan yang sangat strategis. Liberalisme tidak mengelak bahwa akan terjadinya benturan kepentingan seperti itu. Namun, liberalisme tidak akan dapat mentolerir aksi Cina yang menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi masalah tersebut. Secara normatif, liberalisme mengedepankan dialog dengan 4 negara. Dengan adanya dialog, liberalisme percaya bahwa gerbang menuju kerjasama yang menguntungkan semua pihak akan terbuka. Terhadap negara selain Cina, liberalisme akan menekankan bahwa Cina tidak memiliki niat jahat dalam klaim Laut Cina Selatan. Liberalisme akan berpendapat bahwa klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan terjadi karena adanya kesalahpahaman Cina yang tidak menyadari bahwa telah ada sebuah hukum internasional yang mengatur batas-batas di wilayah lautan sebuah negara secara tegas. Menghadapi yang seperti itu, liberalisme akan menekankan bahwa tidak seharusnya Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam menjadi berprasangka buruk dan kemudian ikut menggunakan kekerasan. Nah, dari pemaparan tersebut ada 2 argumen yang diajukan liberalisme. Argumen yang pertama yaitu Cina tidak seharusnya menggunakan kekerasan, melainkan harus mengedepankan dialog dan kerjasama terlebih dahulu. Argumen yang kedua yaitu negara-negara yang bertikai tidak boleh berprasangka buruk terhadap Cina dan harus mengedepankan dialog untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi dari 4 negara tersebut. Mungkin itu saja beberapa penjelasan mengenai teori liberalisme yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.